Dikarenakan uang sang pacar diambil digunakan untuk bermain judol, akhirnya pacar tersebut marah dan mengambil sebuah pisau dapur untuk menusuk dada sang cowok. Saat diperiksa oleh tim pihak kepolisian, pelaku kesal lantaran uang hasil kerjanya kerap diminta dan diambil oleh korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus ini terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau pada 3 April 2025. Seorang wanita bernama Fania Putri berusia 25 tahun yang saat itu nekat menikam dada kekasihnya yang bernama Charles Leo Putra yang berusia 36 tahun. Saat diperiksa oleh tim pihak kepolisian, pelaku kesal lantaran uang hasil kerjanya diminta untuk bermain judol slot oleh korban. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Emosi lantaran uangnya kerap dipakai untuk berjudi online, seorang wanita di Kota Batam, Kepulauan Riau nekat menikam pacarnya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi di sebuah kamar kos di Lubuk Baja, Batam pada Kamis 3 April. Kejadian bermula ketika korban CL dan pelaku Fania terlibat cekcok sepulangnya dari tempat hiburan malam. Pertengkaran yang memanas membuat wanita berusia 25 tahun itu gelap mata dan mengambil pisau. Keributan keduanya sempat dilerai oleh penghuni. Fania Putri berusia 25 tahun yang tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, yang saat itu dirinya merantau di Kota Batam. Fania adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke di salah satu tempat hiburan malam. Fania yang saat itu tinggal di Kota Batam, tinggal di salah satu rumah kos. Fania merupakan penghuni lama di kosan tersebut. Pelaku waktu itu sering mengajak korban menginap di tempatnya. Diketahui Fania jarang berinteraksi oleh tetangganya. Kalaupun sering berkomunikasi, itu pun lantaran satu kerjaan. Kosan Fania yang terbilang memiliki 2 lantai dengan 12 kamar dan terdapat juga seorang penjaga kos. Kosan tersebut bisa dibilang sangat bebas, tetapi setiap tamu yang masuk harus lapor oleh penjaga kos. Dikarenakan bisa dibilang bebas, korban sering menginap di kamar kos pelaku yang terbilang sebagai pacar korban. Sementara itu, pemilik kos sebelumnya sudah berulang kali menegur korban untuk tidak menginap di kosan tersebut. Yang terbilang waktu itu korban sering kerap menginap di kosan pelaku. Dikarenakan waktu itu pemilik kos tersebut takut terjadi sesuatu, akhirnya meminta Charles untuk meminta sebuah surat izin ke RT RW sebagai penghuni kos tersebut. Lantaran korban tidak mau, akhirnya pemilik kos menegur korban agar tidak keseringan mendatangi kos Fania. Tak hanya itu, bahkan pemilik kos sering mendengar pelaku dan korban sering ribut dan bertengkar di kamar kos tersebut yang saat itu mengganggu penghuni kos lain. Charles yang terbilang sebagai seorang cowok dari Fania bukannya bekerja sebagai seorang laki-laki yang harus kerja keras. Justru malah Fania dimintai uang oleh sang korban. Yang saat itu Fania berstatus bekerja sebagai pemandu karaoke. Fania dan Charles memiliki hubungan spesial sebagai kekasih yang terbilang mereka berdua sudah menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun lalu. Sebelum peristiwa ini terjadi, Charles dan Fania kerap menampilkan momen yang romantis. Bagian pertama terpantau yang diposting oleh Charles dari akun FB-nya. Dalam video tersebut, Charles berbaring di samping Fania sambil mengusap rambut kekasihnya. Bahkan, Charles menyematkan tulisan dalam video tersebut. Baik buruknya dia tetap pilihanku. Waktu itu, Charles juga menorehkan emot ikon yang arti tanda hati. Pada bagian kedua, Charles memosting foto editan dirinya bersama Fania. Keduanya saling mendekatkan hidung satu sama lain, yang dimana dua pasangan ini sangat romantis di media sosial. Justru kini Charles meninggal di tangan Fania.
Dalam hal ini, lantaran Charles selalu meminta uang kepada sang pacar. Bukan untuk hal yang positif, justru uang tersebut digunakan oleh korban untuk bermain judol. Yang saat itu, Vania tidak memberikan uang sepeser pun kepada Charles. Lantaran uang hasil kerja kerasnya tidak rela uang tersebut untuk digunakan bermain judol. Sehingga hal ini memicu Vania marah kepada Charles, di mana mereka berdua beradu argumen. Yang saat itu pisau dapur menjadi andalan Vania untuk menusuk Charles sehingga bersimbah cairan merah. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi bagaimana Vania menghabisi korban. Puncak pertikaian antara keduanya terjadi pada Kamis 3 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu mereka baru pulang dari tempat hiburan malam. Dalam perjalanan, pasangan ini terlibat cekcok. Korban yang saat itu berada di atas motor sempat menarik-narik kendaraan. Pada saat itu membuat pelaku takut terjatuh. Setelah tiba sampainya di kos, pertengkaran semakin memanas. Ditambah lagi, pelaku sudah dibawa pengaruh alkohol. Sesampainya di kosan, keributan semakin memanas sehingga membuat korban mencekik pelaku. Dalam kondisi panik dan sangat emosi, Vania langsung mengambil pisau yang ada di atas meja dapur. Saat itu, korban sempat mengejar pelaku yang berusaha mengambil pisau dapur. Namun, Vania berhasil mengambil sebuah pisau dapur. Yang saat itu, keributan antara keduanya didengar oleh penghuni kos lain. Meskipun sempat dipisah oleh penghuni kos lain, Vania yang sudah gelap mata menikam dada korban dengan sebuah pisau dapur sebanyak 1 kali. Korban saat itu sempat berteriak meminta tolong hingga akhirnya tergeletak bersimbah cairan merah. Saat itu korban yang sudah tidak berdaya langsung dilarikan oleh penghuni kos lain menggunakan mobil ke rumah sakit terdekat. Namun sesampainya di rumah sakit, korban kenyataannya nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Pengakuan dari Vania, saat itu Vania kesal lantaran si korban selalu meminta uang untuk bermain judol. Yang saat itu Vania bilang, saya sempat dipiting, lalu saya refleks dan mengambil sebuah pisau dapur di atas meja. Dan pada saat itu saya menusuk dada cowok saya. Perkataan ini diucapkan oleh Vania. Permintaan uang yang terus menerus untuk bermain judol membuat Vania kehilangan kesabaran sehingga berujung pada aksi penusukan dan pembunuhan. Setelah menikam korban, Vania mengaku masih sempat berusaha menyelamatkan nyawa korban. Ia membawa korban ke rumah sakit Lubuk Baja di Kota Batam. Namun sayang, nyawa korban tidak bisa diselamatkan lagi. Yang saat itu Vania sempat membopong korban yang sudah dalam kondisi kritis dan bersimbah cairan merah. Saat itu membuat Vania menyesal atas perbuatannya tersebut yang dia lakukan untuk menusuk kekasihnya. Bahkan dirinya tak menyangka dirinya terjerat atas kasus pembunuhan pacarnya sendiri. Di pikiran Vania, dia sangat terpukul yang saat itu bahwa hubungan pacaran mereka sangat romantis dan berjalan saling mengasihi satu sama lain. Saat itu Charles sudah meninggal dan Vania harus mendekam di jeruji besi. Saat ini pelaku Vania telah diamankan di Polsek Lubuk Baja, Kota Batam. Statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas penusukan sang pacar. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk menusuk sang korban. Saat itu Vania di hadapan penyidik, tatapannya sangat kosong melihat apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Dirinya menyesal atas apa yang dilakukan kepada sang kekasihnya. Akibat perbuatan ini, pelaku yang kini telah berstatus sebagai tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Itulah dari sebuah kasus yang menjadi pelajaran hidup buat kita semua, di mana kasus ini aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan cerita dalam video ini bukan sebagai cerita karangan, melainkan cerita dalam video ini diambil dari berbagai berita manapun yang sudah disebarkan dimanapun.
Buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman saudara atau pacar kalian. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar.